Selamat malam semuanya, ya ini FTG edisi 9 November 2022. Malam ini seperti biasa kita akan memberikan update market, IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. FTG edisi terakhir edisi 8 November 2022. Ada 4 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan Bapak Ibu semua. Ada BNGA, Harum, Telkom, dan Inco. Nanti kita akan bahas setelah pembahasan IHSG ya. Baik, silahkan isi di kolom komentar di Yeftalk edisi ini saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya ya, dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita langsung mulai IHSG dulu. Hari ini IHSG seperti yang sudah kami jelaskan kemarin ya, setelah kemarin turun, hari ini naik, besok turun, hari ini naik dan sebagainya. Itu adalah proses konsolidasi ya, seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini. Judulnya sangat sudah jelas, IHSG konsolidasi. Kemarin Anda lihat IHSG mengalami penurunan, hari ini penguatan, seperti itu ya. Itulah kenapa ya kita jadikan judul untuk minggu ini Stockholm-nya adalah IHSG konsolidasi. Ruang geraknya juga masih terjaga dengan baik ya, di 7.100, di atas 7.000 ya. Sementara ini IHSG masih bergerak di area-area situ saja. Langsung kita masuk ke pembahasan saham saja. Kemungkinan besok ya masih akan seperti ini sampai dengan akhir perdagangan minggu ini. Nanti kita akan lihat ya, harapan kita tentu saja IHSG uptrend, tapi ya kita akan lihat apa adanya di sini. Market masih, IHSG masih bergerak di area konsolidasi sampai dengan perdagangan hari ini ya. Kita bahas yang pertama dari bawah dulu, BNGA target uptrend jangka panjang. Oke, kita lihat CIMB. Jangka panjang ya, kita karena jangka panjang kita biasa menggunakan monthly chart. Nah ini ya. Oke, jangka panjang ini mungkin untuk investing ya. Untuk investing ini ya, karena hanya bertanya terkait targetnya, kita hanya bahas teknikalnya ya. Karena tidak ada pertanyaan spesifik untuk invest atau untuk trading, tapi sebenarnya kalau jangka panjang itu sebenarnya kata lain untuk investasi. Untuk target ya, target ini kan monthly ya. Ini saham ini kondisinya bisa dijadikan bisa dikatakan sedang konsolidasi jangka panjang ya. Sejak 2012 tidak pernah naik di atas 1400 dan juga supportnya di 580 sampai dengan 400 ini ya. Jadi ini saham sebenarnya dalam jangka panjang itu flat pergerakannya ya, meskipun ruangnya cukup signifikan juga ya kalau dari support ke resistnya. Nah, saat ini BNGA ini relatif berada di area middle areanya ya. Mana middle area berarti sudah merefleksikan ekspektasi kita kalau ini konsolidasi, ruang naiknya sampai dengan resist konsolidasinya itu 20%, yaitu di 1440. Kemudian bahkan risknya ini downside untuk konsolidasinya ini sudah cukup besar ya, di 40-an sampai dengan 50%. Artinya sudah dekat dengan target naiknya di area konsolidasi, yaitu di 1400. Sementara ini kita menargetkan untuk BNGA dalam beberapa waktu ke depan ya. Mungkin kita lihat ya beberapa bulan ke depan, mungkin Januari sampai dengan Maret, di area sini dulu dia akan diuji. Nah, apabila di breakout, targetnya akan cukup tinggi karena di sini ada Persero di atas 2500. Ya, ini yang target yang jangka panjang ya. Tapi ini ingat ya, resist konsolidasi ini tidak mudah untuk dilewati sejauh ini ya, seperti itu. Mungkin juga karena ada alasan fundamental juga kenapa bunga tidak melewati resist konsolidasinya dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Cek teknikal Harum, mantulnya target TP berapa? Oke, jangka pendek berarti ya, teknikal jangka pendek. Sejauh ini Harum berada di resist ya, sudah di target resist terdekat yaitu di 17 ya, 1700. Itu adalah target terdekat untuk pullback atau yang disebut mantul dalam tanda kutip. Mantul itu kan rebound ya, rebound atau pullback atau kenaikan di dalam tren turun. Ini kan trennya turun. Nah, kita lihat di sini targetnya di 1715,
Kedua di angka 1800, tapi agak sulit ini karena di sini ada 60 di 1700 ya. Seperti itu. Tolong bahas Telkom, bagus masuk di berapa? Tidak ada penjelasan trading dan investing, kita anggap trading. Oke. Jadi untuk Telkom ini sementara ini konsolidasi juga, ya kan? Ini adalah resistnya, supportnya, ya. So kalau dalam kondisi seperti ini, dan terakhir kalau kita lihat di time frame lebih kecil, H4 misalkan, Telkom ini baru saja membentuk lower high yang mengindikasikan potensi melanjutkan penurunan ke support konsolidasinya, yaitu di 4100 sampai dengan 4000 ini ya, level psikologis. Jadi kalau saya untuk trading mungkin akan tunggu mendekati area support di bawah 4100 ini, kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya yang lain aja lah, kan ini konsolidasi juga ya, konsolidasi dengan kecenderungan turun. Ini kecenderungan turunnya seperti ini ya. Jadi selama kecenderungan turun ini tidak berubah atau tidak dipatahkan, ya kita akan cenderung melihat ke bawah. Maksudnya kita nunggu di support dulu lah, ya kan. Kalau kecenderungan ini sudah dipatahkan, baru kita akan merubah plan gitu ya. Misalkan kita ingin trade di Telkom ya, seperti itu. Oke, terakhir ini ya, pembahasan terakhir ini berapa menit ini? Mungkin ini adalah Yev Talk tersingkat karena hanya sedikit pertanyaan yang atau ide saham yang masuk. Ya, kita akan bahas apa adanya. Tolong bahas fundamental technical Inco untuk masuk di harga berapa? Fundamental ini sudah sering kita bahas toh. Inco ini jelas ini adalah salah satu emiten BUMN mineral atau pertambangan mineral terbaik. Sudah kami jelaskan di bulan Januari yang lalu. Kita compare dengan Antam. Ini adalah salah satu yang menurut saya pilihan. Itulah kenapa Pierce kedua layanan kami masuk di Inco ya, tapi sudah naik ya. Tentu saja saat ini untuk masuk di harga saat ini itu perlu Anda ketahui merupakan target kenaikan keberapa. Kita coba cek ya. Ini Stockpix edisi 21 November 2021, akhir tahun lalu atau tepat 1 tahun yang lalu kita masuk mulai akumulasi Inco. Waktu itu harga di 4.800 sampai dengan hari ini kita masih floating, walaupun kemarin di bulan April ya, karena saham ini kebetulan sekali setelah kita invest di bulan November sampai dengan Januari terakhir akumulasi kita, saham ini langsung mengalami kenaikan cukup signifikan dari 4.000-an naik ke angka 8.000, yang mana kenaikan tersebut sudah memberikan profit kepada peer dan peers sekitar 70-an persen ya. Nah, maka dari itu kita sudah kurangi itu sebagian, dan kita sempat melakukan buyback di Juli yang lalu juga. Melakukan buyback setelah kita reakumulasi, namanya bukan buyback ya. Kalau trading buyback, tapi kalau kalau kita investasi itu kita melakukan reakumulasi gitu ya. Nah, ini terakhir kita masuk akumulasi di PIR misalkan itu bulan Juli di bawah 5.000. Ya di 5.000-an lah ya. Di 5.000, di 5.000-an dapat di 5.100. Ada beberapa yang di bawah 5.000 juga. PIR juga ya. Jadi nggak cuma PIR ya, PIR juga. Dan hari ini sudah mulai naik lagi ya. Jadi untuk fundamental jelas di sini sudah kami bahas juga. Kita compare, studi komparasi, studi historis. Kenapa Inco jauh lebih baik daripada Antam ya, karena kita hanya memilih satu saham saja di sektor ini. Jadi kita hanya milih Inco saja waktu itu, dan kebetulan diikuti dengan BRMS di Pierce ya, dan bulan Februari dan ini November. Jadi ini sudah setahun kita invest di sini dan sudah take profit juga sebagian, dan kita memang ingin maksimalkan di Inco ini dengan porsi yang cukup besar memang ya, karena
potensi dari saham ini memang dalam long term ya, dalam jangka panjang, view dalam beberapa tahun ya, tentu saja tidak ekspektasi kita walaupun kita invest di bulan November kemudian bulan April kita diberikan 70%, tapi tetap ketika November itu mindset kita adalah jangka panjang ya, untuk beberapa tahun ke depan, bukan untuk di tahun 2022, tapi alhamdulillahnya dikasih di dalam beberapa bulan kemudian ya, kita syukuri. Namun kita tidak jual semua karena kita melihat Inco khususnya ya dalam jangka panjang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dihitung dari harga beli kita tentu saja di bawah 5.000. Target kita di 7.800 8.000 sudah tercapai. Target yang belum tercapai adalah target ketiga kita, yaitu di angka di atas 10.000 ya, 11.000 sampai dengan 12.000 dengan asumsi harga nikel kembali ke atas 30 ribuan ya. Ya bahkan sebenarnya target kita untuk harga nikel sendiri bisa di atas 50 ribu. Maka kita cukup optimis dalam beberapa tahun ya. Dalam beberapa tahun ke depan Inco akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi drama-drama atau dinamika di harga sahamnya dalam jangka pendek itu tidak terlalu kita lihat. Untuk invest sekali lagi ya. Gitu. Jadi target untuk masuk di harga sekarang ini buat kami tentu saja sudah tidak masuk hitungan kami karena ini sudah ditarget. Buat apa? Ya, masih ada saham-saham yang lain yang saat ini memiliki gap yang sangat besar ratusan persen dengan fundamentalnya, sehingga itu yang akan kita masuki. Tapi kalau Inco Anda baru mau masuk di harga saat ini mungkin untuk trading, karena untuk trading sendiri ini saham ini baru saja keluar dari ruang penyempitan seperti di pembahasan Yeftalk sebelumnya. Bapak Ibu mungkin bisa cari di Telegram, ketikan Inco ada di edisi berapa, kita bahas terakhir terkait ini ya, penyempitan konsolidasi ini. Kalau dia sudah patahkan konsolidasi ini atau dia sudah keluar dari konsolidasi ini, tentu saja Inco akselerasi naik ya kan. Gitu. Kita terakhir buat judul Inco itu di edisi Yeftalk edisi 30 Oktober itu yang judulnya Inco laba kuartal 3 turun, downtrend bertanda tanya ya. Di situ judulnya berlawanan dengan apa yang kami bahas, ya kan? Untuk apa? Untuk agar mereka menonton, buat yang melihat itu nonton dan memahami dengan baik. Seperti itu ya. Jadi untuk saat ini mungkin masuk pun sudah terlambat karena di PTR untuk trading pun Inco itu sudah cukup tinggi. Sekarang ini Inco itu terakhir masuk stock call ya, masuk stock call edisi 9 Oktober nih ya. Jadi yang terbaru ini ya, di private trading room. Nah, ini ya. Kita masuk di harga 6.800 dengan target di 7125. Artinya sehari ini pun sudah mencapai target pertamanya. Target keduanya di 8.000 ini ya, 7.970, 8.000 lah. Ya. Jadi kalau masuk di harga saat ini mungkin kurang terlalu oke untuk trading bahkan. Ya, kalau dikasih mungkin di 6.800 kembali, bisa di sini ada gap juga di 6.700 ya. Di situ kira-kira. Itu untuk trading ya, sekali lagi untuk invest hitungan kami ini sudah cukup tinggi kenaikannya karena untuk saat ini harga nikel sendiri masih konsolidasi di bawah 25.000 ya. Jadi kita harapkan memang kalau dia sudah berhasil di atas 25.000 akan ini cukup agresif ya kenaikannya ini. Kalau misalkan dia naik dalam beberapa waktu singkat ya, biasanya adalah akselerasi naiknya ya. Jadi ya kita sekarang dalam posisi melihat dan menikmati ya. Biarkanlah market yang berproses, kita hanya menikmati karena kalau invest seperti itu. Jadi kalau kita mau beli itu pastikan sahamnya sedang turun dan memiliki gap dengan fundamentalnya. Jadi jangan sampai harga sahamnya sudah naik baru Anda sadar ini saham ini bagus fundamentalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa saham yang akan kita rilis di StockPicks edisi akhir minggu ini atau minggu terakhir di bulan November sebelum Desember dalam rangka untuk window dressing. Tapi kita tentu saja mindset kita jangka panjang, tapi kita harapkan sampai dengan kuartal 1 2023 bisa mengalami kenaikan seperti halnya saham Inco ini. Jadi ada beberapa list yang kita sedang kita proses dan kita akan finishing
dalam waktu ya mungkin dalam beberapa hari ke depan, dan kita memang menunggu IHSG itu turun dulu supaya kita dapat momentum yang tepat untuk membeli di harga yang bagus. Memang kalaupun beli sekarang ini pun gapnya masih besar, tapi siapa tahu IHSG memberikan diskon ya, seperti itu. Jadi untuk Inco untuk beli di harga saat ini menurut saya sudah sangat-sangat terlambat. Kalau yang tahu dari kemarin-kemarin, yang baru tahu ya mungkin bisa tunggu adanya momentum koreksi, karena Inco ini sahamnya agresif ya. Anda lihat kenaikannya dari 4.000 ke 8.000 ini, lihat ya, naik turun ya. Jadi Anda tidak perlu panik, tidak perlu FOMO untuk membeli. Jadi tunggu saja ada koreksinya. Tidak ada saham yang naik terus ya. Dalam jangka pendek, dalam dinamika market pasti ya akan ada naik dan turunnya. Jadi ya seperti itulah kira-kira pembahasan untuk Inco di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu semua ketika kita invest ya. Pastikan harga sahamnya memang belum naik ya. Kalau sudah naik Anda beli ya, risknya itu sudah sangat besar seperti Inco ini ya, karena ya lagi-lagi kita invest itu berbeda dengan trading. Kalau trading mungkin Anda bisa buy on breakout dan sebagainya ya, berdasarkan teknikal saja. Tapi ketika invest kita harus juga berhitung, mengkalkulasi antara fundamental dan harga sahamnya ini kira-kira ada ruang nggak untuk penyesuaian, paling nggak seharga dengan fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ya nikel naik di atas 30.000 atau bisa menyentuh target 50.000, ya Inco ini perhitungan kami dia di target ketiga gitu ya. Target ketiga kita di angka 11.000 ya. Angka 11.000. Ya, lagi-lagi ini prediksi, ini estimasi kita, bisa benar dan bisa salah. Sejauh ini kita sudah benar di TP2 ya. Jadi semoga TP3 kita bisa tercapai dalam waktu ya, semoga tidak terlalu lama lah ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga Bapak Ibu dapat informasi. Silahkan isi di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan dukung kami dengan klik like, subscribe apabila belum, share video F-Talk ke teman-teman atau siapapun yang mungkin Anda kenal yang juga trading dan invest saham, ajak nonton F-Talk ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.